Shalom. Puji Tuhan, semangat sekali. Ibadah raya yang terakhir, ibadah raya ketiga, Betani Yestoya Pontianak. Shalom. Yang di onsite, yang di online, saya berdoa untuk setiap kita menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, dalam setiap keluargamu, pekerjaan pelayananmu diberkati dan ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh saya perkenalkan diri kembali. Terima kasih, bersyukur saya dipercayakan kembali melayani di tempat ini di Betani Yestoya Pontianak. Saya Afat, saya dari Betani Yestoya Malang, di bawah pengembalaan juga yang sama, Pendeta Dr. Samuel Sianto. Saya asalnya dari Singkawang, Bapak Ibu. Ada yang dari Singkawang tempat ini? Oh, enggak ada. Hak Kanyin ada? Taca Hau Ping An? Hau? Oh, ada yang di belakang. Puji Tuhan. Ya, saya berdoa di tempat ini. Terus ada kekeluargaan yang guyup satu sama lain. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas gereja Betani Yestoya Pontianak. Amin. Mengalami mukjizat, mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini. Di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di sini. Ibrani 12 ayat 14. Terima kasih multimedia sudah tampilkan. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman Tuhan sudah sampaikan, sudah tegaskan untuk setiap kita. Pertama apa? Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Ya, hidup damai. Kalau kita cari musuh, gampang Bapak Ibu. Kita senggol orang, kita pukul orang, itu masalah terjadinya. Ada permusuhan, ada pertikaian nanti. Tetapi kita mencari kawan, mencari teman, itu tidak mudah. Apalagi teman yang bisa menolong engkau pada waktu susah. Bahkan keluarga pun tidak mungkin. Waktu ada yang mungkin waktu susah bisa menolong kita. Tetapi teman yang sejati, waktu kita susah, waktu kita kekurangan, dia dapat menolong setiap kita. Makanya berusahalah hidup damai dengan semua orang. Gereja ini juga saya percaya di mana ada kedamaian, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah. Ketika mama saya sebelum meninggal dipanggil Tuhan, papa, mama sudah dipanggil Tuhan. Mama saya sampaikan, saya anak yang paling terakhir, Koko, Cece, Koko, saya yang kelima, saya dipanggil Tuhan dan melayani Tuhan. Mama katakan, Fat, kamu anak terakhir, kamu harus hidup rukun bersama dengan keluargamu. Ya mah, ya firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah untuk setiap kita. Di mana ada kerukunan, di situ ada damai sejahtera. Tuhan memberkati. Ya kalau ribut terus yang disukakan siapa? Iblis. Iblis malah tepuk tangan. Keluarga ribut. Kelompok-kelompok ribut. Siapa yang suka? Iblis yang disukakan. Tuhan sedih. Makanya Tuhan mau untuk setiap kita ada kedamaian. Ada rasa saling di dalamnya. Menghormati, saling melayani, saling menghargai antara suami istri. Pasanganmu, anak dengan orang tua. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkatnya. Amin. Tema kita tentang minggu ini adalah juga tentang hidup yang kudus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan tadi, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari sore hari kita belajar bersama-sama. Hidup kudus berarti apa? Hidup mengikuti standarnya Tuhan. Hidup kita mengikuti kemauannya Tuhan. Maka dikatakan kejarlah kekudusan. Berapa? Satu usaha yang harus kita lakukan. Yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen. Sebagai orang-orang yang pengikut Kristus. Yang pertama kita akan belajar tentang standar yang Tuhan maukan. Dalam kehidupan kita mengejar kekudusan. Yang pertama kita harus menjaga hati kita. Sama-sama katakan menjaga hati. Pegang dadanya, yang punya dada semua masih? Ya, jaga hati. Karena hati firman Tuhan dikatakan apa? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
jagalah hatimu. Suruh jaga, waspada lagi. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita. Karena hati itu menentukan sikap kita. Ketika kalau hati kita marah, sikap kita bertindak, maka terjadi apa? Bisa pertikaian jadinya. Contohnya di Kejadian, saudara kandung Kain dan Habel. Mereka sama-sama bekerja, satu menghasilkan kebun, satu menghasilkan dari ternak. Sama-sama mereka mempersembahkan hasil mereka kepada Tuhan. Kain ditolak, Habel diterima. Sang kakak marah kepada adiknya, mukanya muram. Akhirnya karena persembahannya tidak diterima. Akhirnya apa? Dia bunuh adiknya tersebut. Dia bunuh adiknya. Tindakan demikian sangat tidak terpuji. Maka katakan, maka untuk setiap kita juga, mungkin ide-idemu ditolak sama pimpinanmu, pendapatmu ditolak sama pimpinanmu, sama bosmu, sama rekan-rekanmu. Apa engkau marah? Atau engkau menjatuhkan orang tersebut? Atau engkau memukul orang tersebut? Hatimu menentukan sikapmu. Hatimu menentukan langkah dan kehidupanmu. Maka sangat penting sekali lagi dalam hati kita, kita harus menjaga. Dan perilaku kita, tindakan kita sesuai dengan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hati kita sangat penting sekali lagi. Kalau kita tidak jaga hati kita, maka iblis yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita bisa menjatuhkan orang, menjudge orang. Timbul dari hati ini. Hati. Makanya firman Tuhan katakan, dari hati situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaganya dengan waspada. Yang demikian. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan tentang kita menjaga dalam kekudusan hidup kita, yaitu menjaga pikiran kita. Karena lewat pikiran kita adalah medan perang untuk setiap kita. Karena pikiran kita bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif dari pikiran kita juga. Kita mengalami masalah, badai kehidupan ini yang kita hadapi dengan pikiran. Pikiran kita sebesar mungkin kecil ya, saya katakan. Kecil pikiran otak dalam kita ini. Tetapi percayalah Tuhan lebih besar, berkuasa di atas segalanya. Makanya firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan sudah mengajari kita. Pikirkanlah yang baik. Ketika engkau memikirkan perkataan orang yang menjatuhkanmu, yang menjudgemu, yang memfitnah engkau masukkan sampah itu dalam pikiranmu, dalam otakmu ini, dalam kepalamu, maka engkau apakan? Stres, kau kecewa, kau sakit akhirnya nanti. Buat apa kau pikirin sampah itu? Buat apa kau pikirkan perkataan orang yang menyakitimu? Pikirkanlah yang baik. Yang baik apa? Firman Tuhan yang mulia, yang sedap didengar, yang membangun itu. Pikirkanlah itu. Kalau kau memikirkan perkataan orang lain yang menjudge engkau, yang menjatuhkan engkau, ya sampah akibat yang kau masukkan. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Sehingga apa? Hidupanmu tidak dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif. Masuklah dengan sesuatu hal yang positif dalam setiap kita. Karena ketika Daniel juga diperhadapkan, dia harus memakan apa yang dipersembahkan raja, makan dan minuman. Daniel terima? Tidak. Firman Tuhan katakan, Daniel tidak menajiskan dirinya atas persembahan-persembahan yang diberikannya. Ketika Daud berjalan di sore hari, dia di atas soto istananya, dia berjalan. Dia pas melihat ke bawah ada seorang perempuan yang sedang mandi. Siapa? Batseba. Ketika matanya melihat, pikirannya jalan. Ada hawa nafsunya timbul dalam dirinya. Akhirnya apa? Dia panggil perempuan tersebut. Bahkan suaminya dia panggil dari medan pertempuran, disuruh pulang untuk berkumpul dengan
istrinya, tetapi Uria itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Daud rajanya. Akhirnya apa? Ya Uria tinggal, tapi pulang tapi tidak tinggal di tempat rumah istrinya. Akhirnya apa? Daud mengutus Uria untuk maju ke medan peperangan, tempatkan bagian pertama sehingga Uria mati. Itu kan perencanaan dari mana? Ya pikiran, dia membunuh suaminya dari Batseba. Akhirnya apa? Mati Uria, dia mengambil Batseba menjadi istrinya, melahirkan anak, anaknya Tuhan tidak berkenan, mati juga. Kayak dari hati, ketika hati membuat satu hal yang jahat dari hati kita, satu hal yang jahat, timbullah pikiran merencanakan sesuatu yang jahat. Timbullah demikian. Oke, kita harus menjaga pikiran kita agar pikiran-pikiran yang baik yang harus kita isi. Kalau engkau tidak menjaga pikiranmu, maka sampahlah nanti yang kau isi di dalamnya. Yang ketiga yang ingin saya bagikan tentang kita menjaga dalam kekudusan hidup kita, itu menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita ini bisa membangun orang, bahkan bisa menjatuhkan orang. Firman Tuhan katakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan sudah ajarkan untuk setiap kita. Ada kemarahan, ada kegeraman, kejahatan, bahkan kata-kata kotor itu juga jangan kita keluarkan dari mulut kita. Sebab dari satu mulut kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Jangan dari satu mulut juga kita mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengutuk manusia, menghina manusia, sama juga kita menghina pencipta kita. Sebab kita ini semua istimewa di hadapan Tuhan, amin. Katakan saya istimewa di hadapan Tuhan. Ya, semua kita di tempat ini istimewa di hadapan Tuhan. Sebab setiap kita berharga dan biji mata Tuhan. Maka kita harus menjaga perkataan kita terhadap pasanganmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus menjaga perkataan kita. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ini satu kertas yang terus saya tusuk kertas ini. Terus saya tusuk setiap mungkin ada kemarahan, perkataan kotor, maaf kata, bodoh kamu, terus kata-kata cacian, kata-kata kebun binatang yang keluar, semuanya. Kertas ini sudah bolong Bapak Ibu, kertas ini sudah bolong. Ketika kertas ini saya tutup mungkin demikian, ya bolongnya saya tutup, saya rapikan, masih ada apa Bapak Ibu? Bekasnya. Ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak kita, maaf ya kata-kata saya kasar, maaf ya kata-kata saya sudah memaki kamu, menjatuhkanmu. Tetapi apa? Pasti ada bekasnya nanti di dalamnya. Pasti ada hati yang terluka. Ketika ada hati yang terluka, pasti juga akan melukai yang lain nanti jadinya. Makanya pergunakanlah kata-kata kita apa? Kata-kata yang membangun, kata-kata yang jadi berkat, sehingga apa? Orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Dengan orang mendengarnya bisa diberkati oleh Tuhan. Dengan kata-kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ada satu anak kecil namanya Acong kelas 4 SD. Disuruh gurunya untuk maju ke depan. Untuk hafal Pancasila. Acong maju ke depan Acong, hafal Pancasila. Acong maju ke depan. Ada nama Acong di sini? Oh enggak ada ya. Oh ada. Oh Acong itu. Ya Acong. Ya, Acong maju ke depan. Ayo, hafal Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Lupa Acong yang ngadat. 3. Ternyata ada Afat yang di belakang nyampaikan. 3. Persatuan Indonesia. Terus gurunya katakan, ayo terus Acong jangan ribut. Diam biar Acong sendiri. Terus temannya Persatuan Indonesia. Karena si Acong melihat Afat begini tangannya. Terus dengan lantangnya si Acong sampaikan, Indonesia kompak katanya. Nah
Untuk setiap kita, pergunakanlah kata-kata yang baik. Di mana ada perkataan yang baik, ada kerukunan di dalam keluarga kita, ada berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kita. Karena perkataan kita ini bisa membangun orang, bisa juga menjatuhkan orang. Untuk setiap kita, pergunakanlah kata-kata yang baik untuk setiap kita. Kau sebagai orang tua, jangan sampai kau mengatakan anak-anakmu yang tidak baik. Itu bisa menjadi kutuk bagi mereka. Kenapa? Saya tinggal di Singkawang, di depan jalan saya itu jalan raya begitu. Seorang ibu-ibu pas di depan rumah dia ada seorang anak muda lewat naik motor dengan motor knalpotnya borong gitu, dengan ngebut dengan kencang. Terus ibu-ibu itu teriak, "Matilah kau," katanya gitu kan. Terus kejadian dengan ngebut terus kencang motornya, tabrak kecelakaan. Akhirnya meninggal anak tersebut. Makanya firman Tuhan katakan, mulut kita ini memiliki kuasa untuk setiap kita. Maka kita harus menjaga perkataan kita. Jangan kau sebagai anak, apalagi kita sebagai anak, mengatakan yang tidak baik kepada orang tua kita. Hargailah mereka selagi masih ada waktu dan kesempatanmu. Kau punya orang tua, itu suatu berharga saya katakan. Itu berharga sekali. Saya sudah dipanggil Tuhan papa mama saya tidak lagi bisa berbicara dengan mereka. Ketika papa saya semasa masih hidup, seringkali saya bercerita, terus saya belikan bubur kodok. Di Singkawang itu ada bubur kodok, itu kesukaan papa. Papa sampaikan kepada saya, "Fat, papa bisa menikmati setiap bubur kodok ini, manis, asinnya bubur ini. Tetapi ketika papa meninggal nanti, kamu taruh banyak makanan di depan altar papa. Papa tidak bisa menikmati itu semua. Maka selagi ada kesempatan, layanilah orang tuamu, berkati, doakan mereka. Bukan kata-kata yang mencaci maki mereka. Tapi doakan orang tuamu, berkati mereka. Kau sebagai orang tua juga, berkati anak-anakmu, berkati setiap anak-anak kita. Kau sebagai orang bawahan, mungkin berkati pimpinanmu, doakan mereka. Bukan menjatuhkan, mencaci maki. Saya percaya setiap doa-doa kita, Tuhan yang melakukan keajaiban untuk setiap kita. Dan yang keempat, menjaga kekudusan hidup kita harus menjaga perbuatan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikannya juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tuhan sudah sampaikan untuk setiap kita. Kita ada sebagaimana ada, kita hidup di dunia ini. Tuhan mau kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Dia. Bukan sesuatu yang cemar yang kita lakukan. Tapi hiduplah kudus. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ketiga dikatakan itu 1 Tesalonika 4 ayat 3 dikatakan, karena ini kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang keempat dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengkudusan dan penghormatan. Bukankah dalam keinginan hawa nafsumu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mau untuk setiap kita menjalani kehidupan ini, hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga setiap perbuatan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan ketika engkau sendiri, mungkin di tempat-tempat, di hotel, di kamarmu, mudah sekali godaan itu datang lewat sosial media, handphone, gadgetmu. Ketika kau melihat sesuatu mungkin pornografi, hati-hati sekali lagi. Hawa nafsumu yang kuat atau rohmu yang kuat di dalam dirimu. Karena dengan roh yang kuat saya katakan itu dapat mengates segalanya. Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar, akhirnya apa? Dia mendekat Yusufnya. Ketika ditarik bajunya oleh Tante Potifar, lari dia terhadap godaan tersebut. Lari. Ketika kau diterima godaan, lari saya katakan. Lari. Dosa
Kau lakukan sekecil apapun, kau tutup-tutupi, mungkin orang tidak melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tetapi mata Tuhan mengawasi setiap kita 24 jam. Apa yang kita lakukan? Mungkin orang tua tidak tahu. Papa, mama, suami, istri, rekan pelayan hamba Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi mata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan kebaikan, ada berkat Tuhan. Ketika melakukan kejahatan, ketidakbaikan, ada konsekuensi, pasti ada akibat, ada hukuman yang harus kita tanggung. Makanya hiduplah kudus, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, maka dikatakan tadi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan. Bagaimana kita menerapkannya? Harus banyak doa. Karena sebagai orang percaya, ya kita perlu doa setiap hari datang kepada Tuhan. Dengan doa kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dengan doa apa? Berarti kita menyerahkan Tuhan yang mengambil alih, yang menolong setiap kita menjalani kehidupan ini. Dengan doa kau melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Dan dengan doa apa? Ya butuh baca firman. Saya percaya juga gereja ini ada, aku baca Alkitab kalau di Betani Yestoya Malang, itu ada grup-grup aku baca Alkitab, Yestoya Bible Community namanya. Dengan baca firman Tuhan, itu memberi asumsi makanan kita kehidupan ini. Kita butuh makan, satu hari mungkin 3 kali, ada yang 5 kali, untuk tubuh kita sehat, kita berolahraga, untuk tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Jangan lupa, roh kita, jiwa kita, ya perlu dikasih makan. Itu dengan apa? Firman Tuhan. Maka firman Tuhan kata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita butuh firman Tuhan untuk setiap kita. Kita renungkan, kita lakukan. Biar hati kita apa? Bersih. Pikiran kita juga bersih. Hidup dalam standar yang daripada Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang ingin kita terapkan juga, milikilah komunitas. Dan apa di tempat ini, saya lihat tadi ada pengumuman, ada 12 FA yang terbentuk. Yang belum ber-FA bisa gabung, nanti FA bisa menghubungi Pak Yahya juga. Dan FA kau bisa saling melayani di dalamnya, bisa doa, bisa sharing satu sama lain. Dengan FA kau bisa membangun satu sama lain. Saya di Malang membawahi 22 FA, karena setiap eksekutif pastor, saya, Pak Jusman, Pak Budi, itu sudah ada yang menaungi beberapa FA. Kalau di bawah saya, ada yang ada onset dan online juga. Dimana setiap Selasa saya berkunjung untuk setiap FA yang ada. Di FA juga kita bisa membangun, mendoakan setiap orang lain. Maka sangat penting sekali lagi agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Lewat apa? Lewat FA. Dan yang ketiga, kita lakukan apa? Evaluasi diri kita. Seberapa jauh hubunganmu dengan Tuhan saat ini? Mungkin kau jauh daripada Tuhan. Kehidupanmu. Atau kau sudah zona kenyamananmu. Sudah bekerja dalam zona kenyamanan. Dalam berkat Tuhan. Cepat-cepatlah kembali datang kepada Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan lemah jadinya. Maka setiap godaan-godaan itu datang. Tetapi kau masuk di dalam Tuhan, meskipun ada godaan itu datang, maka Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita, untuk melewati setiap badai-badai kehidupan, setiap tantangan-tantangan, setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan selalu, maka engkau akan kuat di dalamnya. Tanpa kekudusan, dikatakan apa? Kau tidak akan seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan kekudusan kau akan melihat rencana Tuhan. Dan rancangan Tuhanlah yang terbaik untuk setiap kita. Tuhan memberkati saya untuk pemusik, untuk WL bisa naik ke atas, menjalani kehidupan ini. Kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Makanya kita perlu banyak doa. Di mana Tuhan tempatkan engkau? Berdoalah. Berdoa. Ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan, berubahlah. Berubah, saya katakan. Kalau kau tidak bisa berubah, ketika engkau tidak peka akan suara Tuhan, akan Roh Kudus yang berbicara dalam hatimu. Roh Kudus itu seperti alarm untuk setiap kita, mengingatkan kita, mungkin menegur kita.
kita sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, bertobat. Dengar suara Dia, ikuti firman Tuhan. Roh Kudus itu saya percaya Dia, roh yang hidup itu ingin mengcovering engkau. Ingin membentuk hidupmu untuk lebih baik lagi. Dengan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu yang dapat menolong setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Biar hidup kami terus hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar terus kami menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga perkataan kami, menjaga perbuatan kami. Biar hidup kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka layakkan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Maka Engkau berbicara untuk setiap kami. Ketika Engkau menegur kami Tuhan, biarlah kami terus taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih